batik tradisional itu yang merupakan warisan budaya. Heritage itu adalah warisan budaya yang hukumnya wajib diestafetkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Makanya di sini yang dimunculkan nggak pure untuk produk, walaupun pesanan banyak ya, tapi banyak kita nolak karena memang keterbatasan pengerjaannya. Batik tradisional itu prosesnya lama. Nah, di batik tradisional itu hakikatnya kalau membeli satu lembar kain batik tradisional, hakikatnya bukan hanya membeli kain batik, tapi kita menghargai proses dan membeli filosofinya. Jadi pencinta batik itu menggunakan batik, dia harus paham motif dan filosofi. Karena satu motif batik dalam satu lembar kain atau satu yang udah jadi busana gitu ya, itu dibaliknya tuh banyak makna dan cerita. Nah, motif-motif yang dibuat di workshop Karawang itu, workshop batik Putri Sanghyang Buana ini di sini, semua motif yang bersinggungan dengan kearifan lokal Karawang yang tersebar di 30 kecamatan. Kita jangan kaget kalau Hari Batik Nasional kan muncul di 2 Oktober 2009. Padahal kalau kita lihat warisan budaya batik itu udah ribuan tahun gitu ya. Bukan ratusan tahun lagi, udah sangat purba. Akan kita melihat realitanya, Kabupaten Karawang mana ada perajin batik ya. Apalagi Karawang sudah terlalu melekat dengan lumbung pangan nasional. Kalau batik kan lebih mengikuti perasaan ya. Gitu. Batik tuh kalau dalam bahasa Jawa, bahasa bakunya amba dan titik, menggambar dalam satu bidang kain pakai media malam dengan canting tulis ya, gambar satu motif dengan menuangkan titik-titik gitu, membatik gitu. Ada juga yang mengartikannya sebagai membatin. Batin hati kita, ekspresi kita dituangkan di dalam satu lembar bidang kain itu. Makanya banyak makna dan cerita di situ. Kalau yang lagi ngebatiknya, yang lagi katakanlah apa ya, lagi galau gitu ya, karena memang ditinggal banyak itu sejarah yang di batik-batik Jawa, terutama Jawa Tengah, Jawa Timur gitu. Banyak ceritanya seperti satu motif batik Trundum atau Tumaruntung gitu ya. Itu diceritakannya dari selir raja yang memang udah nggak disayang lagi sama raja, dia mengasingkan diri, membatiklah dia motif Tumaruntung. Ya, jadi jiwa. Tadi Belandongan ada dan jiwa. Jadi mungkin mau nanya makna filosofinya itu sendiri. Ya. Ya. Karawang memiliki 3 warisan budaya yang identik dengan kesenian tari ya. Ada jaipongan, ada topeng banjet, ada dombrek. Itu Karawang. Kesenian-kesenian itu kalau kita lihat makna filosofi mundur ke belakang, bahwa masyarakat Karawang, para sesepuh kita sejak zaman dahulu kala kebanyakan petani. Pernah dengar hajat bumi? Ya. Pada saat panen raya, para petani masyarakat Karawang itu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas hasil yang melimpah ya, sehingga diwujudkanlah rasa syukur itu dalam bentuk hajat bumi. Di hajat bumi itu semua kesenian tradisional Karawang yang 3 tadi minimal, ada jaipongan, ada topeng banjet, ada dombrek, itu biasanya dimunculkan gitu ya. Dan bukan hanya petani, nelayan kita aja kan ada ladran ya gitu, istilah pesta laut gitu kan ya. Itu tradisi-tradisi itu yang dari dahulu kala sampai saat ini masih dipakai gitu. Jadi apapun yang melekat di budaya masyarakat Karawang, orang itu jangan hanya tahu dari cerita. Nah, kita gambarkan dalam satu bentuk motif batik gitu ya. Nah, supaya cerita itu bisa estafet gitu. Pakai motif batik Karawaan ya. Karawaan, tahu Karawaan? Karawaan itu asal muasal nama kota Karawang.
Kota Karawang itu berasal dari asal kata Karawang. Kenapa? Karawang itu daerah-daerah rawa tadi. Karawaan, Karawang, rawa. Makanya kan aneh Karawang. Kalau inventarisir ada rawa Merta, rawa Sari, rawa Gede, rawa Gembok, rawa semua. Sampai perajin batu yang terkenal Jatinegara aja rawa monyet gitu kan. Rawa semua. Karena memang dulunya daerah rawa. Itu yang menyebabkan Karawang menjadi daerah agraris, daerah pertanian gitu. Menjadi lumbung pangan nasional gitu ya. Nah, semua potensi yang ada di 30 kecamatan Kabupaten Karawang itu saya coba gali dan dituangkan dalam mobil. Belum lama kita baru menemukan situs purbakala, ada Candi Ciwa, ada Candi Belandongan, itu peninggalan zaman Kerajaan Tarumanegara. Dan itu unik, candi itu dibuat bukan dari batu, semacam jenis bata yang kita lihat gitu ya, tapi kuat. Nah, di mana letaknya? Di Batu Jaya. Kita buatkan satu motif, ada Candi Ciwa kita buatkan, ada Candi Belandongan buatkan. Lagi-lagi unsur padi sebagai simbol bahwa Karawang itu sumber pangan gitu, lumbung pangan nasional. Kita selalu sertakan motif burir padi atau batang padi setiap